Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis. Apa kabar? Kembali seperti biasa, kami tim Clothing Bisnis akan mengunjungi seorang pebisnis. Nah, pebisnis apa? Lu bisa lihat di sini. Ini adalah pebisnis sepertinya fashion ya. Sekarang kita lagi masuk ke dalam. Ini kita masuk ke dalam. Ini bisnisnya apa? Kita langsung ketemu sama ownernya. Ya. Assalamualaikum. Ini dengan Ibu Ocha ya? Oke guys, ini adalah owner dari Sunyadin ya di fashion. Jadi teman-teman saksikan terus. Kita akan kepoin ya bisnisnya seperti apa dan apa tips-tipsnya untuk menjadi seorang pebisnis. Oke guys, yuk kita masuk. Ayo bisa sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis, apa kabar? Jumpa lagi di channel YouTube kami Clothing Bisnis. Guys, sebelum kita mulai jangan lupa lo like dulu, subscribe, dan jangan lupa klik lonceng kanannya ya. Karena ketika lo klik lonceng kanannya, maka lo akan mendapatkan informasi yang terupdate tentang para pebisnis hanya di channel kami Clothing Bisnis. Guys, hari ini kembali lagi kita keliling-keliling lagi, kita cari pebisnis-pebisnis muda ya. Dan ini saat ini kita sampai di daerah Depok ya. Pebisnis apa? Lo bisa lihat di sebelah gua ada seorang pebisnis ya. Ini siapa? Seorang wanita ya dengan pakai jilbab yang sangat rapi dan wah luar biasa ya. Udah senyum dari tadi ya. Kita langsung aja kita tanya. Assalamualaikum. Miss Planner Ocha berarti ya namanya ya. Oke, jadi harus panggil Miss Planner ya. Iya dong. Oke, guys, ini adalah Miss Planner. Miss Planner Ocha. Miss Planner Ocha. Iya. Ini kita udah kayak teman aja ya Miss Planner Ocha ya. Oke, Miss Planner Ocha, gini, sebelum kita masuk nih ke arah bisnisnya nih, karena kan kalau kita lihat nih di belakang sini ada kayaknya baju-baju, mungkin berhubungan dengan baju ya. Tapi sebelumnya saya tuh mau tanya latar belakangnya sih sebelumnya nih Miss Planner, sebelum bisnis itu apa sih, karyawan kah atau apa ya kalau boleh tahu? Saya ya. Sebelum berbisnis juga usaha sebenarnya. Oh, sebelum bisnis usaha ya, juga? Oke. Apa usahanya? Properti. Iya. Oke, berapa tahun waktu itu kalau boleh tahu? Properti itu 4 tahun. 4 tahun. Nah, terus setelah itu habis properti langsung masuk ke bisnis ini? Setelah itu ingin menekuni hobi sih sebenarnya. Jadi ini basic awalnya hobi. Oh, jadi ini adalah bisnisnya hobi? Iya. Hobinya emang apa, Miss Planner? Hobinya pakai baju yang cantik. Oh, senang bersolek ya? Oh, desain juga. Oh, berarti emang ada latar belakang desain sebelumnya? Nggak ada, cuman hobi aja. Jadi hobi yang bisa menghasilkan cuan ya, uang iya ya? Dong. Guys, ini keren ya. Jadi buat teman-teman saat ini yang punya hobi apapun itu, lu bisa belajar seperti Miss Planner ini loh, Ocha. Karena kenapa? Dengan hobi, dia bisa menghasilkan cuan. Nah, kita tanya, bisnisnya apa? Oke, Miss Planner Ocha, berarti ini jadinya bisnisnya bisnis? Fashion, apa namanya? Awalnya sebelum pandemik, Cutnya. Sebelum pandemik Cutnya. Oke. Setelah pandemik? Nyadin. Nah, ini menarik nih. Ini menarik nih. Pertanyaan saya gini, filosofinya apa sih kok namanya Cutnya sebelum pandemi? Apa artinya? Oke, Cutnya itu kan panggilan bangsawan Aceh, pahlawan Aceh ya, Cutnya Din gitu ya. Nah, itu memang ingin menggambarkan sosok perempuan Aceh yang memang siap berjuang, memperjuangkan nilai-nilai Islam sih untuk masa sekarang. Makanya fashion yang memang saya usung kali ini memang yang lebih ke wanita muslimah. Oh, jadi memang fokus udah ke wanita muslimah ya? Makanya namanya pakai Cutnya. Nah, semangatnya yang dilihat. Oke, guys, keren ya. Karena kenapa? Satu brand itu penting karena kenapa brand itu harus punya ada arti sesuatu seperti Miss Planner Ocha ini dia punya namanya Cutnya. Karena tadi semangatnya Cutnya dia yang luar biasa ya. Sebagai seorang pahlawan wanita muslim ya. Iya. Oke. Nah, sekarang kenapa setelah pandemi namanya Nyadin? Iya, kan memang semua masa pandemik ini kan mulai menurun ya. Dengan Cutnya ini kan memang mengeluarkan desain-desain yang lebih ke gaun, ke etnik. Nah, masa pandemik itu semua down. Iya kan? Nah, terus seperti kebanyakan yang lain nggak boleh menyerah, terus optimis. Nah, kebetulan berteman dengan beberapa tenaga medis. Nah, memintalah kepada saya coba desain baju-baju APD yang terlihat lebih fashionable. Karena kan terakhir yang kita tahu awal-awal pandemi mereka kan menggunakan APD yang jumpsuit. Dan itu tidak nyaman untuk wanita muslimah. Panas sekali itu luar biasa. Sama tidak nyaman untuk wanita muslimah karena berbentuk celana. Gitu. Nah, sehingga terpikirkanlah untuk mencoba mendesain dengan model-model yang harus sederhana karena sedikit menghindari banyak jahitan. Karena medis kan tidak boleh menggunakan APD yang terlalu banyak jahitan karena virus bisa masuk kan melalui lubang-lubang jahitan itu sendiri. Nah, sehingga
keluarlah 3 desain sih waktu itu. Tunik, outer sama gamis. Dan apa tadi? Tunik set baju sama celana, kemudian outer. Nah nih seperti ini kan, outer, kemudian gamisnya. Wow. 3 itu. Itu buat APD? APD medis. Oke, nah sebelum nih Miss Planner nih Ocha nih, sebelum kita masuk ke sana ya, saya mau tanya begini, ini kan berarti kan hasil hobi ya? Iya, hobi. Oke, terus kemudian bikin fashion. Dan memang otodidak, artinya belajar sendiri ya, otodidak ya berarti ya, Miss Ocha ya. Nah sekarang gini, Miss Planner Ocha, saya mau tahu begini, ini ada lokasinya ada di mana kalau boleh tahu? Di sini. Di sini tuh di mana? Di Jalan apa? Margonda Raya. Nomor 23A, Pancoran Mas, Depok. Oke, patokannya depan apa? Kalau orang mau nyari gitu ya? Depan seberang BNI atau setelah kantor wali kota Depok. Setelah kantor wali kota Depok ya? Berarti pinggir jalan ya? Iya, BPJS. Sebelah kita sebelah BPJS. Oke, guys, buat teman-teman yang memang nanti lo butuh APD yang memang fashionable, nah lo tempatnya di sini. Lo cari aja setelah wali kota Depok, kemudian depan seberang BNI, nanti ada nih. Nanti kita ada namanya berarti Nyadin ya? Iya, Nyadin. Nyadin apa? Bawahnya Nyadin aja. Cutnyak juga sih. Jadi juga, ini ya? adalah keluarga besar Cutnyak sebenarnya. Jadi brand Cutnyak sendiri tidak kita hilangkan. Oke, tetap ya, tetap ada ya. Oke, nah sekarang gini, tadi kan udah mulai bisnis kalau boleh tahu dari tahun berapa untuk bisnis Cutnyanya ini? Kita sih udah jalan 3 tahun sih. Cutnyanya 3 tahun. 3 tahun. Nah, kalau boleh cerita nih, waktu itu fashionnya buat apa aja nih sebelum kita antar ke APD-nya? Oke, kalau fashionable lebih kepada baju sehari-hari juga, juga. Kemudian buat pesta. Pesta juga, buat kantor juga. Gitu. Nah, terus kebanyakan memang untuk wanita sih. Untuk wanita ya. Berarti kalau saya ke sini nggak bisa berarti ya? Bisa dong, berarti kan spesial order. Oh, bisa ada, juga ya? Suami istri seragam, pengen pakai batik yang sama, bisa. Oke, jadi special request bisa ya? Bisa dong. Oke, guys. Berarti fashion tuh masih tetap ada dong di sini? Masih. Bukan hanya APD doang berarti ya? Bukan, hanya supaya kenapa di sini nggak terlalu ditampilkan, supaya fokus aja dulu, karena memang kebutuhan di APD masih tinggi banget. Nah, sekarang gini, saya mau ngomong soal APD nih. Kok bisa-bisanya Miss Planner Ocha nih fokusnya ke APD? Soalnya setahu saya kan APD itu kan baju yang sangat kaku ya, maksudnya nggak bisa dibuatin model-model. Kok ada kepikiran kayak gitu gimana? Ada ide apa sih waktu itu? Oke, jadi sebenarnya awal pandemik memang saya diajak oleh Ibu Dekanasda Kota Depok untuk memproduksi APD medis yang memang jumpsuit ya. Dan itu banyak lah waktu itu, hampir ribuan kita produksi. Tapi sayangnya karena di Indonesia APD itu sepertinya banyak masuk barang dari luar, sehingga yang punya lokal lama-lama hilang. Nah, terus mulai sepi lagi ya. Ketika sepi lagi banyak masukan-masukan dari tenaga nakes juga medis. Itu memang coba deh jahit APD yang khusus untuk muslimah. Kami kan sudah stres di rumah sakit, tapi dengan kami menggunakan baju-baju yang soft, yang cantik, kami jadi happy. Jadi emang ada permintaan gitu ya? Iya, bisa nggak Mbak Ocha membuat itu gitu. Supaya kami juga, waktu itu kan mau lebaran kan? Nah, ketika kita memakai itu, kita tetap happy, bahagia. Melayani pasien-pasien yang datang. Jadi akhirnya muncul ide-ide itu sih sebenarnya. Jadi mulainya berarti baru sekitar habis puasa lebaran? Sebelum lebaran udah. Sebelum lebaran, berarti sekitar bulan Mei ya? Iya, Mei sudah mulai itu. Nah, sekarang waktu boleh tahu, waktu itu kan pesanannya hampir berapa ribu atau berapa ratus piece? Banyak sih, kan gini, kalau di APD memang banyak reseller ya. Jadi Miss Planner Ocha ini ada reseller juga? Kalau APD ini udah pasti reseller. Kita kalau jual satuan itu ya kita langsung marketplace, tapi itu lebih sedikit lah dibanding reseller. Reseller itu banyak orang medis memang. Jadi orang-orang medis juga ikut menjualkan juga? Keren guys. Nah, ini keren ya guys ya. Jadi keren ya. Jadi di kala pandemi seperti ini ternyata tenaga medis juga bisa juga tadi membuat polanya bisnisnya ada gitu. Seperti kayak Miss Planner Ocha ini ya. Sekarang kita tanya gini. Miss Planner Ocha berarti resellernya banyak tenaga medis? Iya. Oke, keren. Nah, sekarang gini saya mau tanya. Sekarang ada berapa tenaga reseller yang ada sekarang ini? Reseller kita ada 30-an lah. Wow, 30-an ya. Dari bulan Mei itu. Dan itu seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia? Iya. Bukan hanya Depok loh ya. Wow. Jadi tadi awalnya permintaan dari sini, dari Depok, kemudian dijual keluar. Karena kan si pihak nakes ini kan punya relasi di luar. Ada di Kalimantan, di Makassar, dan Medan, Aceh sendiri. Karena kakak saya juga di Aceh. Semua jadi karena kita promosikan melalui media sosial kan, dengan konten-konten yang menarik, sehingga dibaca oleh banyak sahabat-sahabat. Berarti strategi penjualannya salah satunya melalui marketplace dan Instagram juga berarti? Betul. Kalau boleh tahu alamat Instagramnya apa namanya? Nyadin_official.
@nyakdin_official. Iya. Oke guys, nanti di bawah di caption kita tulis, lo nanti bisa kepoin, bisa lo lihat. Jadi reseller juga bisa di situ ya, langsung Bisa ya. dong. DM aja langsung ya. Ada, DM langsung. Oke, berarti adminnya ada semua ya. Ada. Oke guys, jadi buat lo teman-teman yang memang mau reseller, yang lo mungkin saat ini di PHK, mungkin belum ada pekerjaan ya, lo boleh nih. Resellernya harus perempuan apa harus laki juga boleh? Bebas. Bebas ya, laki perempuan boleh ya jual ya. Karena juga ada laki-laki juga. Oke, jadi guys buat lo yang laki-laki jangan usah berkecil hati. Ini bisa juga buat bisnis buat lo. Oke, Miss Planner Ocha. Nah, pertanyaan selanjutnya. Tadi kan udah dibilang misalnya ada 3 tipe ya, Iya. APD-nya ya. Yang pertama itu tadi boleh diulang? Tunic set, Tunic set, gamis, gamis, outer. Nah, sekarang yang paling hot tuh populer tuh apa ya? Yang paling laku? Outer. Iya. Outer itu seperti ini. Ini. Iya, kenapa? bisa Boleh dikasih tahu nggak? Apa sih kelebihannya? Kalau outer itu menurut nakes ya lebih simple sebenarnya. Lebih simpel ya. Oke. Terus kalau mereka memang keburu harus pulang atau pergi kemana-kemana nggak perlu lepas. Kalau pakai baju APD yang jumpsuit itu kan pasti orang ya? semua ketakutan kalau mereka pergi pakai baju itu kan. Pasti takut orang dapat trauma gitu ya. Pasti kan, ada apa ini gitu. Tapi kalau ini enggak sih. Oh, jadi ini dipakai nggak ada pakai celana apa-apa Kalau lagi? ini enggak, karena kan ada baju mereka sendiri. Oh, jadi di double gitu ya. Oh, dan ini bisa memang menangkis dari apa virus-virus maksudnya itu ya, karena nggak ada jahitan segala macam. Air. Ada jahitan tapi diminimalis sebenarnya mungkin. Ini tetap ada, tapi nggak banyak gitu. Oke, dan ini memang yang penting harus anti airnya. Anti air, ini anti air ya. Memang sudah standar dari mereka. Oke, masalah warna banyak warna nih kayaknya. Apa aja warnanya? Macam-macam deh. Ada berapa warna? Ada hitam, pink, pokoknya bisa untuk laki-laki, ada untuk perempuannya. Oh, ini bisa laki-laki juga? Bisa. Berarti saya bisa pakai dong nanti pulang nih. Oh, bisa ya. Oke. Guys, saya bisa pakai loh gitu. Oke, ini warna-warni ya. Artinya jadi memang benar buat fashion gitu ya. Jadi buat orang yang ada di tenaga medis di rumah sakit jadi merasa happy juga ya, merasa cantik. Umum juga bisa kan, umum? Umum juga bisa ya. Iya, banyak juga yang beli yang umum. Umum juga ada juga banyak yang pakai ya? Iya, banyak yang pakai. Oke. Karena kan kalau mau ke mall mana aja kan juga orang takut kan keluar rumah. Nah, ini juga casual juga ya, enak ya. Seperti jaket juga kan, cuma memang panjang. Panjang. Oke. Nah, sekarang Miss Planner Ocha, pertanyaan saya selanjutnya. Boleh kasih tahu nggak sih sebelum yang paling top waktu itu penjualan berapa piece sih sebelum pandemi? Piece baju aja kalau saya fokus ya. Berarti kalau sebelum pandemi berarti saya cutnyak dong. Yes, paling topnya itu berapa waktu itu? Kalau cutnyak itu piece bajunya kurang lebih sebulan piece mungkin. Ya, sebulan itu bisa saya taunya ingatnya omset tuh. Omset? Enggak apa-apa, omset diomongin terserah sih, saya mah enggak masalah. Oh, enggak apa-apa. Oh, berapa omset tertinggi lah? Sebelum pandemi sih memang omset kita minimal 100 lah. Wow, sebulan? Sebulan. Keren guys nih. Jadi buat lo teman-teman ya Miss Planner ya, ibu-ibu muda yang memang mau berbisnis nih, contoh nih Miss Planner Ocha. Lebih sebelum pandemi omset kurang lebih 100 juta. Nah sekarang setelah pandemi, dengan tambah APD, nah apa yang terjadi? Lebih besar. Lebih besar? Iya, 150 rata-rata. Wow, guys keren ya. Jadi masa pandemi bukan menurun, bukan menurun malah. Saya malah jauh lebih baik. Karena memang fokusnya berarti banyakan di APD-nya. Karena memang lagi dibutuhkan. Oke, dan itu sampai sekarang, Miss Planner Ocha? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Iya. Kebutuhan masih terus ada? Iya, tadinya mau ganti sedikit desain, tapi menurut nakes jangan dulu. Kan pinginnya kalau kita fashionable kan pingin agak model apa gitu. Yes. Justru tidak boleh. Oke, jadi yang sekarang ini aja sudah sudah cukup oke lah, itu dulu ya. Nah, Miss Planner Ocha, sekarang saya gini. Namanya bisnis kan udah oke ya, omset sampai 100 kan, 150 juta. Oh, itu keren loh. Artinya buat seorang pengusaha ya, pengusaha muda ya. Artinya keren lah, omset segitu oke lah. Saya juga mau nanti mau coba bisnis juga ya. Miss Planner Ocha, mau tanya saya lanjutnya gini. Cabang ini saatnya ada di mana? Kalau boleh tahu. Apa dia punya cabang lain? Kita di sini aja. Di sini aja. Oke. Ada berapa karyawan kalau boleh tahu saat ini? Kalau yang di store-nya sendiri ada 6. 6 karyawan. 6. Karena kan banyak di digital marketing ya. Oh, dan ini jadi kantor juga di belakang sana ya. Oke guys, keren ya. Ini yang saya bilang adalah jadi pebisnis salah satu mungkin tujuan buat teman-teman, salah satunya bermanfaat buat orang lain. Nah, Miss Planner Ocha, dia punya 6 karyawan loh yang digaji semua. Benar digaji kan ya? Iya dong. Jadi artinya memberikan taraf hidup buat orang lain kan? Itu keren. Nah, Miss Planner Ocha, selanjutnya saya tanya begini. Namanya bisnis 5 tahun ke depan orang mungkin mau bisnis sebesar apa sih? Nah, Miss Ocha sendiri dengan dengan bisnis yang sekarang fashion, 5 tahun ke depan mau seperti apa nih bisnis? Mau dibuat seperti apa? Ya. Impiannya sih sebenarnya pengen punya butik udah ada butik ini? Sudah lebih kepada produksi seperti garment gitu ya. Oke. Karena pengen juga ekspor ya. Wow.
keren. Karena kan Kita itu doakan. Jauh lebih baik sebenarnya, Yes, apalagi yes. kan dengan marketplace yang cukup mendukung sekarang. Iya, semua udah bisa ini Dan ya. pemerintah gampang. juga sangat support. Masa pandemik pemerintah itu suka mengedukasi para UMKM untuk bisa ekspor. Oh, jadi pemerintah juga mendukung UMKM? Sangat saat ini, setelah masa pandemik ini pemerintah juga sudah merangkul kita. Nah, kalau di Depok apa yang dilakukan? Ada organisasi apa di sini yang bisa mewadahi orang pebisnis saat ini? Oke, alhamdulillah kita ada di komunitas IPMI. IPMI. Apa tuh IPMI? IPMI, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Iya. Nah, apa sih Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia? Ada siapa tuh di situ? Oke, Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia ini yang dipimpin oleh Ketua Umum kita Ibu Ingrid Kansil. Oh, Ibu Ingrid Kansil, oke. Dan alhamdulillah menjadikan wadah ini adalah wadah bersama sekumpulan wanita-wanita muslimah bagaimana bisa meningkatkan perekonomian. Oh. Kita berangkul lah bagaimana supaya sama-sama meningkatkan ekonomi terutama wanita muslimah. Oh, dan ini hanya di Depok atau nasional atau gimana IPMI ini? Nasional dan internasional. Nasional internasional. Iya. Wih, guys, keren. Nah, buat teman-teman yang di Depok, jadi artinya pengusaha muslim boleh dong, yang wanita boleh gabung juga dong? Iya. Caranya gimana tuh nanti kalau mau bergabung? Oke, di kita ada sih namanya bidang keanggotaan. Oke. Nah, bisa juga nanti hubungi kita lah. Oh, bisa ya nanti ya? Sekretariatnya juga ada di Jalan Margonda Raya. Oh, sekretariatnya di Margonda juga ya? Atau mungkin bisa dengan Miss Planner Ocha juga bisa boleh, ya dibantu boleh ya? Banget, boleh banget. Oke, jadi nah apa sih yang didapetin di IPMI sebetulnya? Oke, IPMI ini kan wadah bersama. Oke. Di sini banyak edukasi, Oke. banyak informasi, Oke. terus terutama link ya. Oke. Karena dalam berbisnis kita nggak boleh tidak punya link. Gitu. Oke, Karena setuju. link inilah yang memberikan kita banyak pintu-pintu rezeki lah. Gitu. Setuju. Itu intinya itu. Jadi artinya memang benar-benar ini bisa digunakan wadah buat para pebisnis untuk mengasah bisnisnya dia. Iya. Dan nanti ada coaching juga mungkin ya, training ya? Ada pelatihan-pelatihan. Ada semua juga ya? Iya. Oh, keren. Guys, ini artinya buat teman-teman yang memang saat ini mau berbisnis, ya lo tepat ya, ketika lo ada di daerah Depok dan sekitarnya, lo boleh kunjungin aja, lo bisa gabung dengan IPMI, nah, apalagi Bu Ingrid Kansil ya, itunya Ibu Ingrid Kansil ya namanya, Kansil ya. Ingrid. Oke, jadi artinya teman-teman bisa memastikan adalah bisnis teman bisa berkembang, bisa grow dan dibantu oleh tadi perhimpunan tadi IPMI. Oke, Miss Planner Ocha, pertanyaan saya selanjutnya, tadi cara kembangin penjualan kan melalui marketplace, Iya. melalui Instagram, betul dong? Yang terbesar kalau boleh tahu dari mulut ke mulut atau dari Instagram atau dari mana? Selama ini omset. Karena masa pandemi kemarin memang kita sangat didukung oleh tim nakes, terbesar memang saat ini link dari tim nakes itu sendiri. Tim nakes itu tenaga kesehatan. Tapi mereka yang menjadi reseller kita. Karena kan oke. itu langsung kalau Yes, itu. yes. Misalnya mereka ada di sekumpulan puskesmas mana atau Yeah. di rumah sakit mana, itu Yeah. langsung. Oke. Nah, setelah itu kita langsung backup dengan marketplace seperti Shopee, udah masuk Tokopedia, ya, Shopee. Lazada, itu masuk. Keren. Jadi di backup sama itu karena kan ada free ongkir juga kan. Iya, benar. Nah, itu yang dikejar. Dan sih. orang seneng itu juga kan? Seneng Iya. free ongkir. Nah sekarang Miss Planner Ocha, saya mau tahu harganya. Harganya berapa sih kalau dijual retail satuan bisa orang beli gitu? Bisa orang beli. Berapa harganya tuh? Range berapa? Sekitar 250 lah kalau 250-an ya kurang lebih ya. itu ada Kalau di- reseller? Kalau reseller jauh lebih murah Lebih murah lagi ya? Iya. Syarat untuk jadi reseller harus berapa minimum? Syarat menjadi reseller nggak banyak sih, 5. 5 aja cukup? 5. Dia udah ambil 5 produk udah bisa jadi reseller Iya. dengan harga reseller? Iya. Oke guys, hanya 5 reseller. Jadi kurang lebih kalau angkanya sekitar 250 ribuan ya 1.100.200 lalu bisa punya bisnis. Oke, Miss Planner Ocha, selanjutnya nih, saya dilihat sini ada beberapa pertanyaan dari para pemirsa ya. Kita udah ngelihat di sini nih, wah ada banyak sekali. Oke, sekarang Miss Planner Ocha udah merasa sukses belum saat ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah ya. Alhamdulillah aja. Alhamdulillah. Karena masih terus berjuang. Masih berjuang. Nah sekarang gini, saya mau tanya apa sih kriteria sukses, definisi dari seorang Miss Planner Ocha? Apa yang disebut orang itu sukses? Kalau menurut saya, sukses itu kita terbebas dalam melakukan ibadah sih. Kapanpun kita melakukan ibadah, tidak ada lagi batasan lah istilahnya. Pas azan langsung sholat. Jadi itu sukses menurut saya gitu. Wow, Kita luar bisa biasa. meninggalkan semua pekerjaan-pekerjaan kita di saat memang sudah panggilan gitu. Guys, Itu sukses. gue jadi emosional nih guys, karena ini buat gue juga kayaknya ya. Keren. Jadi sukses seorang Miss Planner Ocha adalah ketika lu mau beribadah, lu waktunya udah nggak terhalang lagi, lu bisa langsung lakukan, lu nggak ada lagi ketemu atasan, ketemu bos segala macam gitu kali ya, Iya. Ocha ya. Karena bosnya yang di atas paling bos ya. Iya. Oke. Keren. Mudah-mudahan bisa terinspirasi teman-teman ya. Oke, Miss Ocha, selanjutnya apa arti keluarga buat Miss Planner Ocha? Keluarga yang paling utama, Iya. karena di keluarga itu adalah pendidikan atau madrasah pertama yang memang benar-benar seorang ibu harus banyak peranannya sih. Iya. Dengan segala macam rutinitas kita Iya. di luar, ya tetap anak
nomor satu lah gitu. Apalagi kan sebagai istri harus menurut perintah kepada suami kan. Setuju. Nah, Setuju ya. Dia supportnya gimana tuh berarti? Support banget dong ya keluarga ya? Keluarga support banget, karena kan tanpa ridho suami semua buyar. Setuju. Nah, ini buat para wanita, yang saat ini ketika lo berbisnis, lo harus minta ridho dari suami. Karena kalau nggak ada ridho suami, percuma ya bisnis ini. Cuma kita juga jadi nggak berkah ya? Nggak berkah, sama kayak susah cari duitnya. Kalau jadi itu ada pengaruh ya? Ada pengaruh banget. Pengaruh banget. Guys, buat teman-teman ya, para wanita sekali lagi saya ingatkan, saya ingatin 2 kali jadinya ya. Jadi buat teman-teman yang mau berbisnis, minta ridho suami, minta support suami. Karena kenapa? Kalau diridoin, insya Allah jalannya mudah dan lancar. Betul ya, Miss Rana Ocha? Oke. Miss Rana Ocha, pertanyaan selanjutnya, dan ini mungkin yang bukan terakhir sih, ada 2 pertanyaan lagi. Apa arti doa seorang orang tua terhadap bisnisnya Miss Rana Ocha saat ini? Saya memang sudah nggak ada orang tua nih. Oh, maaf kalau gitu. Nggak usah jawab nih. Oh, jawab aja nggak apa-apa. Tetap jawab ya. Tetap harus jawab. Kita saat ini kan sudah menjadi orang tua buat anak kan. Setuju. Oke, menurut saya doa orang tua itu sangat diijabah oleh Allah. Saya memang tidak ada orang tua, tapi suami masih ada ibu. Gitu. Jadi ibu adalah segalanya buat kita. Karena apa? Ridhonya ibu, ridhonya suami menjadi kesusahan buat istri juga. Jadi kalau kita memang setiap langkah kita didoakan oleh orang tua, insya Allah mudah jalannya. Gitu. Oke, setuju guys, keren banget ya. Hari ini kita benar-benar bukan hanya berbisnis, tapi kita mendapatkan banyak sekali inspiratif dari Miss Preneur Ocha tentang bagaimana bersalah doa orang tua yang luar biasa, dan dari doa juga suami ya sebagai pasangannya. Oke, Miss Preneur Ocha, pertanyaan saya terakhir. Saat ini kan orang pada berbisnis nih ya, anak-anak milenial, anak-anak kolonial, anak-anak baby boomer, semua pada berbisnis. Lagi latah ya saat ini, mungkin bukan latah, memang lagi zamannya. Boleh nggak sih kasih satu tips ya buat mereka ketika ingin memulai, supaya mereka tidak ada kerugian yang besar lah di awal, ketika apa yang harus dilakukan ya? Step-stepnya apa sih kalau boleh tahu? Kalau berdasarkan pengalaman ya, memang sekarang banyak sekali orang mau berbisnis. Oke, betul. Pertama memang modalnya harus yakin dan percaya diri banget bahwa ketika ingin berbisnis, memang kita ingin berbisnis. Yang modalnya kedua, harus yakin dan percaya. Bukan uang ya? Bukan. Niat dan tekadnya harus bulat banget sih niat sebenarnya. Dan tekad jangan setengah-setengah. Yang kedua harus benar-benar memilih bisnis yang mau dijalankan itu benar-benar dibutuhkan nggak saat ini. Jadi emang harus ada analisa itu ya? Harus ada analisa pasarnya. Jadi nggak sembarangan mau bisnis, aku mau bisnis gitu, nggak bisa kayak gitu ya? Jangan, harus ada analisa pasar, karena dengan kondisi sekarang kan kita harus berhati-hati dalam berinvestasi apapun. Tapi ketika kita ingin memulai bisnis, pelajari dulu, survei dulu, apakah bisnis yang mau kita jalankan itu benar-benar dibutuhkan saat ini. Kalau dibutuhkan mungkin mudah jalannya. Gitu. Terus harus out of the box. Out of the box. Iya. Nah, kayak gimana tuh out of the box tuh? Out of the box itu begini, ketika kita menjalankan sebuah bisnis, kalau kita harus bisa memikirkan ada peluang apa lagi di luar yang bisnis yang kita jalani, karena bisnis itu kan bertumbuh. Sama seperti saya, bisnis saya bertumbuh. Saya ketika saya punya butik, saya juga bertumbuh membuka sebuah komunitas model. Komunitas model ini saya jadikan influencer buat baju produknya, brandnya, ya kan? Kemudian setelah itu bertumbuh lagi menjadi produk photoshoot produk. Karena apa? Di influencer ini kan banyak bibit-bibit unggul yang bisa kita jadikan sebuah usaha. Itulah sebuah bisnis. Bisnis itu bertumbuh. Jadi bisnis itu nggak hanya satu, itu nggak. Bisnis itu pasti bertumbuh. Gitu. Ketika bertumbuh bukan berarti kita tidak fokus dengan sebuah usaha. Justru itu fokusnya kita dengan usaha, dan kita sangat sadar bisnis apa yang bertumbuh di situ gitu, sehingga nggak stuck dan nggak bosan gitu. Jadi pintar mencari peluang gitu ya. Ada peluang diambil gitu ya. Iya, itu harus benar-benar jeli melihat peluang sih. Nah, terus, ini mungkin latar belakang ketika pandemik ada penawaran dari Pemkot. Menyuruh kita mengerjakan APD. Langsung ambil, jangan mikirin dibayar berapa. Gitu. Karena apa? Kita sadar di luar sana orang udah nggak bisa cari duit loh. Betul. Banyak yang di PHK. Nah, saya tidak pernah mikir dibayar atau tidak. Karena ini proyek pemerintah kan. Tapi setelah kita ambil ternyata dibayar. Kan? Dan alhamdulillah ya. Ambil dulu gitu. Jadi kesempatan ambil dulu. Jadi jangan uangnya dulu dipikirin gitu ya. Jangan uangnya dulu. Karena kalau bikin uang mungkin nggak jalan-jalan kan. Jalan-jalan, dan itu terjadi banyak di UMKM. Dibayar berapa ya? Nah, itu kemarin. Guys. Keren, ini keren. Nah, jadi ada 3. Kalau masalah biaya modal tuh gimana? Waktu membuka fashion ini modal berapa kalau boleh tahu? Kecil sih, karena memang basicnya saya memang dari dulu tertera dalam pikiran saya bisnis itu bukan karena modal uang. Karena pikiran kita aja itu udah modal sebenarnya. Pikiran kita udah modal. Iya, keberanian juga udah modal. Di situ kreativitas. Jadi kecil-kecil dulu, tumbuh lama-lama besarin gitu.
Kalau kita modal kecil ya harus dari yang kecil-kecil dulu sih memang. Artinya modal kecil pun nggak ada masalah ya buat bisnis ya. Jadi bukan berarti aja gitu. Oke, kalau orang di luar sana berpikir modal itu harus besar, berarti itu salah ya? Salah menurut saya. Karena mereka nggak bisa memulai dong. Ya nggak mulai-mulai, ya kan? Kalau bisnis kan nggak bisa terlalu kelamaan difikirkan juga kan? Seperti kata Bob Sadino apa? Bisnis digelar. Kalau nggak digelar ya bukan bisnis kan? Kalau cuma masih dalam pikiran kita, berarti kita belum bukan bisnis ya? Bukan bisnis. Atau bisnis jangan ditanyain terus ya? Jangan ditanyain terus, ya buka dulu. Setelah itu kita perbaiki pelan-pelan gitu kan. Wah, luar biasa. Oke, Miss Planner apa Ocha? Kan tadi ini di IPMI ya. Oke, IPMI adalah Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia. Yang saat ini adalah Miss Planner Ocha di Depok ya. Dengar-dengar tadi ini prestasinya apa sih yang didapat dari apa IPMI yang di Depok ini? Oke, kemarin kan kita sudah mengikuti Muktamar 2020. Oke. Nah, alhamdulillah kita termasuk kategori peringkat kedua. Nusantara dan internasional. Wih, keren. Itu berarti dari berapa puluh cabang ya? Kan kalau IPMI ini ada di 34 provinsi di 340 kota dan ada di 12 negara. 12 negara. Berarti dari 340 kita nomor 2. Guys. Keren kan? Keren, IPMI Depok dahsyat. Jadi, ini prestasi yang luar biasa ya. Iya. Nah, itu sebetulnya prestasi itu bisa didapat dari apanya? Dari jumlah orangnya kah atau omset pebisnisnya mulai bertambah atau gimana? Programnya. Wow, programnya yang inovasi, terus banyak program nasional yang juga kita ikuti. Nah, sebenarnya ini program-program yang dihasilkan di masa pandemi. Kebanyakan di masa pandemi komunitas banyak yang tidak ada program. Justru IPMI Depok terus aja gitu loh. Jadi selalu ada apa inovasi-inovasi. Ada inovasi-inovasi lah. Makanya terpilih menjadi nomor 2. Yang terbaik. Seluruh Indonesia dan negara juga? Iya, internasional. Wih guys, keren. Selamat buat IPMI ya, dari Klote Bisnis ya. Oke, nggak terasa ya guys ya, kita kayaknya banyak sekali ya mau bincang-bincang terus dengan Miss Planner Ocha ya. Ini udah seperti kayak sahabat saya loh, saya kata. Baru sekali ini ketemu ya. Jadi luar biasa. Jadi artinya guys, thank you banget ya sudah mengikuti dari channel tayangan kami Miss Planner Ocha. Thank you banget ya. Kami udah diundang di sini, kemudian udah bisa berbincang-bincang. Semoga kami doakan oleh tim bisnis Nyadinnya ini makin berkembang. Makin bisa punya garment, bisa ekspor gitu ya. Dan jangan lupa setelah ekspor kabarin kami lagi. Kami kesini lagi ya. Karena kami menjadi foto modelnya APD juga. Oke. Oke, guys, thank you banget Bapak Miss Planner Ocha. Thank you buat teman-teman, saksikan terus di channel YouTube kami Klote Bisnis ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, seperti kita alami sekarang nih, kita juga stay apa nih bahasanya? Social distancing guys, gue sampai lupa guys. Social distancing, kemudian lu pakai masker, jangan lupa pakai sanitizer juga ya. Oke, thank you banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para bisnis.